Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan cerita-cerita dari Dokter Tifa yang begitu mengejutkan, begitu mengungkapkan bahwa sampel bukti yang ditunjukkan oleh kejaksaan ya benar-benar menyedihkan dan buruk bagi negara. Kabarnya begitu kan ya. Dan ada kata-kata yang mengatakan ini akan sangat-sangat fatal. Wih, ada apa Mas? Ada apa begitu kan ya, saya ingin membuat satu analisa dulu begitu kan soal pengakuan dari Dokter Tifa begitu, mungkin nanti di konten selanjutnya bagaimana pengakuan dari Refli Harun begitu kan. Nah, saat di kejaksaan itu bukti-bukti dari sekian banyak, kalau nggak salah 709 bukti yang kemudian diperlihatkan dijejer. Ijazah Jokowi mulai dari SD begitu kan ya, SMP, SMA dan sebagainya begitu kan ya, dan bahkan ada kemudian ijazah S1. Wah. Tapi yang diperlihatkan itu ya ijazah S1-nya fotokopian. Seharusnya begitu kan? Seharusnya ini kan bukti-bukti bukti-bukti yang asli seharusnya. Kenapa para kubu Jokowi dan Termul mengatakan bahwa ini ijazahnya sudah ada diserahkan kepada kejaksaan? Ini kan lucu begitu. Ini kabarnya bersifat fatal begitu kan ya. Apa yang kemudian disampaikan oleh Dokter Tifa ini nampaknya ini sudah sebuah kemenangan begitu kan. Coba kita tonton lagi ya. Jadi tidak ada penangguhan, tidak ada penahanan, tidak ada penahanan sama sekali ya. Nah, lalu terkait dengan kehadiran Pak Joko Widodo ya, kemarin pihak kejaksaan itu spill sedikit sampel, mereka katakan barang bukti. Ya, saya tidak akan sampaikan di sini. Ya, saya tidak akan, karena ini sangat penting. Tapi saya tidak akan di sini. Tapi fatal sekali. Begitu kami semua melihat sampel barang bukti itu, yang terfikir oleh saya ini. Saya kasihan sekali dengan negara ini. Apabila barang bukti itu nanti disampaikan di sidang, lalu kami bersama para advokat bersama dengan ahli-ahli akan melakukan examination, pengujian kepada barang bukti itu. Saya bilang kasihan negara ini karena nanti BBC, Al Jazeera, kemudian CNBC ya, bukan hanya teman-teman media lokal tapi juga media internasional akan melihat betapa buruknya tata laksana governance di negara ini, sehingga dokumen-dokumen seperti itu bisa meluluskan seseorang menjadi presiden. Ya, jadi itu kasihan negara kita lah. Iya, sangat menguntungkan kita, teman-teman. Bukti-bukti yang ada. Ya, yang kedua, saya kasihan kepada Pak Jokowi. Saya kasihan sama beliau. Sulit sekali mempertahankan barang bukti itu. Ya, itu ya. Baik, terima kasih sekali atas kehadiran Pak. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Dokter Tifa. Nampaknya ini semakin menarik begitu. Ini saya semakin tertarik dan semangat membuktikan ya, menganalisa bagaimana apa yang kemudian diceritakan oleh Dokter Tifa begitu kan ya. Sangat buruk sekali, dan bahkan beliau mengatakan kasihan Pak Jokowi begitu kan. Kok bisa-bisanya begitu dengan dokumen-dokumen seperti ini tidak bisa mempertahankan argumentasinya, tidak bisa mempertahankan bagaimana buktinya, yang kena UGM. Aduh, ini pengakuan dari apa yang kemudian disampaikan oleh siapa? Oleh Dokter Tifa begitu kan ya. Cerita-cerita ini juga bercerita bagaimana begitu kan ya, Dokter Tifa saat ditangkap juga begitu. Ada yang kemudian sudah dibidik mungkin begitu kan ya, dicap sebagai arogan dan sebagainya. Tapi kita lihat saja ya, seorang Jokowi begitu dengan seorang mantan presiden begitu kan ya, dengan gagahnya mengatakan akan melawan di pengadilan. Apakah ini akan menang atau tidak? Karena nanti di pengadilan itu hanya Jokowi seorang. Hanya Jokowi sendirian dong. Kuasa hukumnya tidak bisa lagi membela begitu, karena pembuktian di situ. Wih, ngeri bos. Kalau ini mau dipertontonkan kepada publik, saya yakin dan seyakin-yakinnya dengan kuasa hukum dan ahli-ahli yang kemudian dilakukan oleh Roy Suryo CS dengan Dokter Tifa begitu, maka kemudian kuasa hukum itu akan mencecar Jokowi. Betapa takutnya Jokowi.
Ya, awalnya memang penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini kan sebagai kado ulang tahun Jokowi begitu kan. Tapi kan pada akhirnya kan buncos. Tidak bisa lagi mempertahankan itu begitu kan. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika ijazah terbukti ini palsu, ya? Bagaimana begitu kan, ya? Kalau memang ijazah ini terbukti palsu. Saya akan jawab tonton dulu segmen yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa bagaimana detik-detik Dr. Tifa ditangkap begitu kan. Seperti ini. Bercerita ini, jadi saya cerita 4 hari yang mencekam. Mulai dari hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 pukul 6 pagi ya sampai dengan hari Senin 21 Juni 2026 pukul 18 sore ya. Peristiwanya di beberapa tempat ya, lokus maupun tempusnya di beberapa tempat. Ya, yang pertama adalah di hari pertama, di hari Jumat 19 Juni 2026 di jam 6 pagi ya. Di mana saya itu sedang menuju kepada kendaraan saya yang membawa saya kepada satu tempat di mana saya akan yang dalam kondisi sudah menyala, belakangnya ada satu mobil besar juga dalam kondisi sudah menyala. Dan mobil saya dipepet sehingga saya tidak mungkin keluar tanpa ini ngeri, Bos. Ini ngeri begitu kan ya, sampai mobilnya Dr. Tifa itu dipepet begitu. Ini kan pada akhirnya kok arogan sekali begitu kan. Ya, kenapa tidak melalui surat? Kenapa tidak baik-baik aja begitu kan. Nah, inilah yang dilakukan oleh testimoni Dr. Tifa begitu 4 hari 3 malam yang mencekam. Nah, polisi ya suka drama begitu kan. Ya, kabarnya begitu. Dianggap kalau kita lihat saja bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh penangkapan oleh Dr. Tifa ini kan, Dr. Tifa kan bukan penjahat, bukan narkoboy begitu kan ya, bukan terorisme dan sebagainya begitu. Kenapa kok penangkapannya seperti itu? Ada apa? Nah, cerita-cerita Roy Suryo juga sama seperti itu. Kalau tidak ikut, mau masang ini masang itu, ayo nggak usah masang itu, berangkat, kira-kira seperti itu begitu kan. Kalau menonton G30 begitu kan, S30, kita lihat saja di situ sama persis kayak inilah negara kita begitu kan ya. Suruhannya siapa? Kan banyak orang bercerita siapa yang menyuruh dan sebagainya begitu kan. Makanya nanti pembuktian di persidangan akan semakin menemukan titik terang begitu kan. Nah, segala permasalahan ini akan berdampak pada sistem politik, hukum, ekonomi, sosial ya, dan kepercayaan seluruh bangsa. Jadi selama ini yang dibuat tarik-menarik, ulur melibatkan orang-orang banyak begitu, karena pada akhirnya satu persatu kena begitu kan. Ya, membela sana sini, ujung-ujungnya begitu palsu misalnya. Ini kan padahal pembuktiannya di pengadilan yang sangat-sangat luar biasa begitu. Kenapa Jokowi tidak kunjung menunjukkan ijazahnya kepada publik seperti Arsul Sani misalnya? Ini kan pada akhirnya kan berujung bagaimana begitu. Ya, semoga saja ya ijazah Jokowi nanti begitu kan ya tidak hilang. Karena pembuktian nanti di persidangan itu tidak lepas ya yang namanya bagaimana saksi, bagaimana pembuktian, bagaimana nanti KKN-nya, macam-macam ini begitu. Saya kira Jokowi tidak akan berani begitu kan. Ya, pengakuan-pengakuan seperti ini bisa saja menandakan bahwa Jokowi sudah kelimpungan begitu kan. Ya, KKN-nya di mana dan sebagainya begitu. Coba kita tonton lagi. Saya minta mobil depan atau mobil belakang itu maju atau mundur. Nah, tapi feeling saya menyatakan bahwa saya bilang begitu. Ini dia nih harinya, saya bilang begitu. Karena feeling saya ini pasti polisi. Benar. Jadi ketika mereka semua ada di dalam mobil ya. Jadi mereka itu semua total ada 4 mobil. 2 mobil ada di bawah, 2 mobil ada di atas. Mungkin takut tiba-tiba saya rubah rencana, saya naik dari lobi misalnya begitu. Jadi mereka siap standby 2 mobil di atas, 2 mobil di bawah. Nah, begitu saya masuk, begitu saya jalan melampaui mobil itu, tiba-tiba mereka keluar. Sudah dengan rompi, dengan masker ya, dengan masker sehingga wajah mereka tidak saya kenali. Tapi karena teman-teman Polda ini kan sudah jadi teman saya setahun ini ya, jadi saya perawakannya, wajahnya dan sebagainya saya kenal semua nih orang-orang Polda gitu. Ya, gayanya ini, selamat pagi Dr. Tifa, gimana dong, kok nggak wajib lapor? Saya bilang,
kok nggak wajib lapor gimana gitu kan. Saya ini habis ujian, saya rencananya mau ke Polda, saya bilang gitu. Saya ini hari Jumat kan, jadi biasanya saya karena menghadapi ujian ya, menghadapi ini saya harus ke lab dan sebagainya, biasanya saya juga minta wajib lapor Sabtu, kadang-kadang Minggu, kadang-kadang hari libur seperti itu. Tidak selalu harus hari Kamis. Jadi rencana saya habis saya ujian dan dijadwalkan sekitar jam 11 itu saya langsung ke Polda untuk wajib lapor. Gitu. Nah, lalu kemudian mereka semua keluar serentak. Banyak sekali mengurung saya seperti itu. Ya, lalu mereka kemudian memberikan kepada saya surat ini. Surat warna kuning ini ya. Surat perintah penangkapan coba. Nah, kan saya masih ingat Pak Al-Katiri dan teman-teman sampaikan, Dr. Tifa kalau sampai ada pemanggilan paksa atau apa, jangan mau tanda tangan dan jangan mau dibawa. Tunggu kami. Saya udah diwanti-wanti seperti itu. Maka apa alasannya kalian nangkep saya? Saya bilang gitu kan. Saya nggak pernah mangkir wajib lapor. Saya selalu datang lalu diperiksa. Iya, ini perintah. Nggak bisa jawab. Akhirnya kemudian mereka bilang bahwa ini perintah atasan, begitu ya. Pokoknya Dr. Tifa harus dibawa. Nah, disitulah negosiasi. Loh, saya ini mau ujian. Gimana tanggung jawab kalian? Saya mau ujian. Udah gini aja dok. Saya mau ikut kalian, tapi dengan catatan saya harus dapat fasilitas tempat untuk saya ujian di sana. Udah dok, nanti kita putuskan, kita akan pergi dulu. Oh nggak bisa, kalian harus pastikan dulu kepada saya di sini bahwa saya tetap bisa ujian jam 8. Kalian pastikan dulu. Terus mereka rembukan sebentar, baiklah dok, kami nanti ini. Pokoknya yang penting Dr. Tifa ikut kami. Jadi singkat cerita saya dibawa, sama anak-anak saya juga dibawa. Seperti itu. Lalu di mobil saya sampaikan, saya tidak punya waktu banyak, ini sudah 7:30, saya minta disiapkan ruangan, saya juga minta anak saya mendampingi saya untuk moral saya, karena saya ujian di tengah-tengah penangkapan kalian, saya juga minta asisten saya untuk dihadirkan. Nah, itulah yang kemudian diungkapkan oleh Dr. Tifa. Bayangkan begitu, mau ujian saja serumit itu begitu di negara kita begitu kan. Penangkapan inilah, penangkapan itu dan sebagainya begitu. Kenapa bagian mencerdaskan anak bangsa ini kan merupakan pendidikan begitu kan, ya. Dr. Tifa ini mau ujian, mau apa dan sebagainya. Kenapa tidak diberikan ruang dulu begitu kan? Padahal Dr. Tifa sudah mengakui begitu. Kalau sudah ujian silakan saya mau ikut Anda. Ini kan lebih bagus begitu kan. Ini kenapa tetap memperlakukan harus Dr. Tifa ini ditangkap? Mungkin akan mau melaporkan kepada geng Solo bahwa kedua-duanya sudah ditangkap begitu. Ini kan pada akhirnya kan rancu begitu persoalan-persoalan ini. Jadi saya kira ya apa yang kemudian akan dipertontonkan kepada publik hari ini begitu kan ya, ini akan menjadi cikal bakal penegakan hukum ke depan. Ya pola-polanya mungkin akan apakah sama atau tidak begitu. Tapi cerita-cerita ini menarik kalau menurut saya begitu. Kok bisa-bisanya siapa yang memerintah itu? Yang memerintah itu siapa begitu kan? Karena cerita dari Dr. Tifa ini sangat-sangat menarik dan bahkan seolah-olah gencar, seolah-olah ya Dr. Tifa dan Rosurya ini adalah pengedar narkoboy begitu kan. Padahal ini kan bukan kriminal, bukan apa-apa, bukan kejahatan apa-apa begitu. Kok bisa-bisanya seperti ini? Ini kan ada yang mungkin yang tidak beres begitu kan. Ya siapa yang mengendalikan itu? Nah, ini kan banyak cerita-ceritanya. Nanti di spekulasi-spekulasi itu muncul. Coba kita tonton lagi. Ya, untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi, untuk melakukan antisipasi tertentu, komunikasi dengan fakultas, komunikasi dengan para penguji dan sebagainya, karena saya dalam keadaan seperti ini. Nah, kemudian saya dibawa ke Polda, alhamdulillah saya diberikan kesempatan, ya ini saya appreciate ya dengan teman-teman dari unit 5 ya, saya appreciate. Kalian baik dengan saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk ujian dengan baik di sebuah ruangan khusus, tetapi ya itu dikelilingi oleh polisi juga. Jadi saya ujian dikelilingi oleh polisi ya, dan advokat tidak boleh masuk ya, advokat dilarang ya, padahal teman-teman sudah pada datang untuk mendampingi, tapi ternyata mereka tidak boleh masuk. Yang boleh masuk hanya anak saya ya, kemudian para polisi. Mungkin saking sibuknya mereka lupa kasih saya minum, kasih saya makan ya, pokoknya begitulah ceritanya. Nah, ujian berlangsung dengan baik alhamdulillah ya. Saya juga memberitahukan sebelum ujian dimulai,
kepada para guru besar, para dokter, penguji saya, pembimbing saya bahwa saya sekarang ini dalam kondisi ditangkap di Polda Metro Jaya, sehingga mohon untuk dimaklumi apabila mungkin ada ketidaklancaran dan sebagainya. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Jam 8 pagi sampai jam 11.30. Itu hari Jumat. Unit namanya Tati, tahanan titipan gitu kan. Ya sudah, kalau begitu saya perlu ketemu dengan lawyer saya perlu dengan advokat, saya perlu bicara dengan mereka, karena waktu pagi itu saya hanya sempat telepon Pak Alkatiri. Pak Alkatiri, bagaimana ini, saya mau ditangkap. Ini, Dr. Tifa tolong teleponnya diberikan kepada salah satu penyidik gitu kan. Beliau kemudian sampaikan tentang hak dan kewajiban saya begitu ya. Nah, jadi itu, lalu kemudian di Polda saya masih unit Kamlek, itu saya didatangkan dokter. Nah, itulah yang kemudian cerita-cerita dari apa yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa begitu kan. Banyak cerita-cerita kejanggalan, dan sekarang ini masyarakat sudah paham, sudah betul bagaimana penangkapan-penangkapan itu terjadi. Nah, saya melihat bahwa sosok Dr. Tifa ini kan melanjutkan pendidikannya, ya, studinya, ya, ujian doktor kalau nggak salah begitu kan. Kenapa tidak diberikan ruang dulu? Datanglah ke UI begitu kan. Ini kan lebih simpel begitu, ya, lebih menghargai pendidikan lah begitu. Jadi kalau toh pada akhirnya ada salah satu orang yang kemudian ngotot menangkap Dr. Tifa dan sebagainya begitu, ini kan Dr. Tifa kan masih belum tentu bersalah karena ijazahnya masih belum ditunjukkan kepada publik. Masih belum ditunjukkan kepada publik begitu kan, ya orang kan tidak bisa ditahan begitu soal pembuktian ini begitu kan. Coba kita baca komentar-komentar netizen sangat banyak begitu kan ya. Ini ya, secara manusia beban ya, Jokowi sebenarnya sudah tidak tahan dengan beban malunya sendiri karena semua mata manusia tertuju padanya. Hanya manusia para termol-termol. Ini salah satu komentar netizen ya. Negara bisa menahan malu jika benar terbukti ijazahnya palsu. Ya, begitu kan. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau ijazah Jokowi ini palsu, ya, apa yang akan dibuat? Nah, ini kan menjadi pertanyaan sederhana begitu kan, ya. Apakah Jokowi akan masuk penjara atau tidak begitu kan? Jika ijazahnya ini benar-benar palsu. Tanggung jawabkan. Ya, bisa saja hal-hal seperti itu masuk begitu kan, kembali arah begitu kan. Tapi pertanyaannya sekarang orang banyak yang kemudian mengatakan ya tidak mungkin lah, mungkin bisa alibi kek, mungkin ijazahnya bisa hilang kek, mungkin ijazahnya tinggal fotokopiannya kek. Ini kan pada akhirnya susah begitu. Nggak tahu lagi kalau ijazah Jokowi ini hilang, ya memang benar-benar alumni UGM, tapi ijazahnya hilang lalu kemudian dibuat dengan yang baru. Wih, ini tambah ngeri. Tetap pemalsuan di situ. Ya sebenarnya kalau memang benar begitu kan ya, kalau memang benar maka walaupun fotokopiannya kan dianggap sudah sah begitu kan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Dian Sandi mendapatkan ijazah Jokowi begitu, dari mana? Nah, itu yang mesti dipertanyakan. Kalau dipertanyakan, maka kemudian itu palsu, maka yang kena itu sebenarnya bukan Roy Suryo. Aduh, gak tahu lagi ini soal ijazah ini ya. Sebegitu rumitnya seorang Jokowi tidak menunjukkan itu. Ini apa yang terjadi jika ijazahnya terbukti palsu? Ya, simak sampai habis. Segala permasalahan ini akan berdampak pada sistem politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Jadi yang ini selama ini dibuat tarik ulur ya, melibatkan orang banyak, karena akan berujung bencana besar. Bisa saja berujung bencana besar begitu kan. Ya, karena kita lihat saja banyak yang kemudian narasi-narasi di berbagai media sosial muncul begitu kan ya. Dan sebaliknya, jika pun ijazahnya benar asli, si Jack ya ini bisa dituntut dengan sengaja menyembunyikan fakta, atau ya kita tunjukkan aja di publik begitu kan, di persidangan. Pasti akan ditanya itu nanti di persidangan. Bagaimanapun ya pasti ditanya itu. Tapi ngeri-ngeri sedap. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.